Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-26 tahun A. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Kalau minggu yang lalu kita diajak merenungkan perumpamaan Yesus tentang seorang tuan yang membuat kebun anggur dan mencari orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Ada yang datang pagi-pagi, ada yang datang tengah hari, dan ada yang datang sore hari. Mereka semua mendapatkan upah 1 dinar, rezeki pada hari itu. Hari ini kita diajak merenungkan berkaitan dengan ajakan untuk bekerja di kebun anggur. Kisahnya tentang 2 orang anak. Dalam permulaan bacaan, Yesus mengatakan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Apa pendapatmu?" Yesus ingin menanyakan pendapat mereka. Karena pada zaman itu para imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi secara tidak langsung mendapat perintah dari penjajah Romawi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat Yahudi. Mereka akan dimintai tanggung jawab kalau terjadi pemberontakan atau kalau terjadi keributan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika Yesus mulai mempunyai banyak pengikut, Yesus mulai terkenal, Yesus mulai mengajarkan macam-macam hal, dan banyak orang tertarik kepada Yesus. Mereka mulai khawatir, jangan-jangan Yesus ini nanti akan membuat pemberontakan. Akibatnya mereka kemudian mengawasi Yesus secara ketat. Para imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi selalu mengamat-amati masyarakat, termasuk Yesus. Jangan sampai nanti dengan dalih agama Yesus membuat pemberontakan, akhirnya mereka yang akan dipersalahkan. Karena mereka sibuk mengawasi orang, mereka sendiri kemudian lupa bahwa mereka harus juga menjadi pelaksana dari aturan-aturan yang ada. Mereka ini merasa sudah beres karena sudah diberi wewenang mengawasi. Sementara yang diawasi adalah orang kebanyakan. Nah, Yesus ingin menegur mereka dengan perumpamaan ini. Ada 2 anak yang diminta bekerja ke kebun anggur hari ini oleh bapaknya. Yang pertama menjawab ya, tetapi tidak pergi. Yang kedua menjawab aku tidak mau, tapi kemudian menyesal dan akhirnya pergi bekerja di kebun anggur. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, anak yang pertama oleh Yesus dimaksudkan sama dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka ini mengatakan, ya, saya mau, tetapi ternyata tidak pergi. Mereka hanya menjawab ya
untuk menyenangkan hati bapaknya. Mereka menjawab ya, hanya seolah-olah supaya beres, supaya tidak dianggap tidak mau, tidak taat. Tapi mereka dalam hati dengan mengatakan ya hanya sekedar untuk membungkam ayahnya. Anak yang pertama tadi menjawab ya supaya ayahnya tidak ribut, supaya ayahnya tidak rewel. Akhirnya teriak-teriak terus. Sementara anak yang kedua itu orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Mereka yang tidak dianggap sebagai orang-orang yang taat. Mereka ini menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian menyesal dan akhirnya melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus mau menegur para imam kepala dan orang-orang tua bangsa Yahudi. Mungkin juga teguran ini berlaku juga bagi kita yang sudah sekian lama menjadi murid-murid Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan apa yang diminta oleh Yesus atau tidak? Atau kita hanya sekedar menggembirakan Yesus dengan mengatakan ya, tapi tidak melakukannya. Saya mendapat keluhan dari beberapa umat yang menjadi Katolik setelah dewasa. Mereka ini mempunyai pasangan yang Katolik sejak lahir. Menikah masih berbeda agama atau berbeda gereja. Dalam perjalanan keluarga mereka, si pihak Katolik ini selalu mendesak, kapan kamu dibaptis? Ayo pergi ke gereja, dan segala macam ceramah yang diberikan kepada pihak yang tidak Katolik ini. Nah, akhirnya menjadi Katolik dan dibaptis. Yang mereka keluhkan, ternyata pasangan mereka yang sudah Katolik lebih dahulu, setelah mereka dibaptis, tidak lagi rajin ke gereja. Mereka justru menjadi lebih malas dari sebelumnya. Sedangkan pasangannya yang dibaptis belakangan menjadi makin rajin. Baik rajin ke gereja, rajin ikut kegiatan di lingkungan atau basis, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apakah kita seringkali juga merasa seperti itu? Kita bisa merasa sudah puas karena saya sudah dibaptis sejak kecil. Saya sudah menjadi orang Katolik dari lahir. Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan? Yesus mengatakan dalam perumpamaan tadi, si bapak bicara kepada anaknya, pergilah kamu ke kebun anggur kita pada hari ini. Ingat, setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita selalu berkata, berilah kami rezeki pada hari ini. Minggu yang lalu ada orang yang pengen dapat pekerjaan, sampai menunggu sepanjang hari baru dapat. Mereka gelisah, mereka cemas sepanjang hari karena tidak dapat pekerjaan. Sementara hari ini, dua anak ini ditawari, ayo bekerjalah hari ini. Tapi yang satu mengatakan tidak mau. Yang satu mengatakan mau tapi tidak berbuat. Yesus pada penutup mengatakan, siapa dari kedua anak ini yang melakukan perintah ayahnya?
Lalu orang-orang, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mengatakan, yang kedua, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, menyesal adalah memang lebih baik daripada tidak pernah menyesal sama sekali. Tapi bagi kita yang sudah dipanggil menjadi murid-murid Kristus dari awal, kita harus bekerja terus-menerus supaya ada buah-buah yang kita hasilkan. Baptisan tidak cukup hanya sebagai tanda, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengambil sikap seperti anak yang kedua, berani menyesal dan mengubah sikap kita, meninggalkan kebiasaan kita yang lama dan bekerja untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.